Sering tindihan bisa menjadi tanda untuk menyelami sisi spiritual manusia lebih dalam lagi. Ini lebih dari sekedar fenomena biologis tubuh. Kalian pasti pernah dong mengalami tindihan. Orang zaman dulu sering mengira tindihan itu adalah aktivitas supernatural yang menyeramkan. Karena pada saat tindihan seolah-olah kita tidak bisa bergerak sama sekali. Dan seringkali saat tindihan kita melihat bayangan-bayangan gaib yang dianggap seram. Ini sebenarnya adalah bayangan yang muncul dari pikiran bawah sadar manusia. Ilmu pengetahuan modern mengkaji fenomena ini sebagai aktivitas penurunan gelombang otak yang terlalu cepat. Normalnya, ketika manusia tidur, maka manusia akan mengalami penurunan gelombang otak secara bertahap. Dari beta, alfa, baru ke theta. Tapi kadang penurunan gelombang otak ini terlalu cepat. Dari beta langsung ke theta. Akibatnya, kita bakalan mengalami yang namanya sleep paralyzing, alias perasaan seperti ditindih sesuatu tapi kita juga kaku dan tidak nyaman. Biasanya dibarengi dengan munculnya penampakan-penampakan aneh di otak. Rasanya kita seperti mau keluar dari tubuh sendiri, tapi kita juga tidak punya kendali atas diri. Apa yang sebenarnya terjadi saat kita merasakan tubuh jadi kaku, lalu kita melihat diri kita mulai keluar dari tubuh, sebenarnya otak kita panik. Kita menganggap fenomena ini adalah tanda bahaya. Pikiran bawah sadar itu unik. Kalau sebelumnya kita banyak dapat input mistis dari lingkungan kita, saat tubuh kita merasakan ada bahaya atau ada situasi tidak nyaman, maka pikiran bawah sadar bisa menciptakan gambaran-gambaran seram seolah-olah kita sedang ditindih makhluk halus yang seram. Sejatinya, makhluk gaib yang seram itu belum tentu ada, karena pada hakikatnya semua adalah energi yang tidak berwujud. Tapi otak kita punya kemampuan untuk memvisualkannya sesuai dengan input yang kita terima dari lingkungan. Tindihan sebenarnya bisa menjadi tanda positif, karena ketika kalian tindihan dan belajar untuk mengendalikan diri di sini, kalian sama saja dengan mengendalikan pikiran bawah sadar kalian sendiri. Ingat, 90% lebih dari kehidupan kita ditentukan oleh apa isi pikiran bawah sadar kita. Proses spiritual sebenarnya adalah latihan untuk menyadari diri lebih dalam, termasuk menyadari setiap layer dalam pikiran bawah sadar kita. Manfaatnya banyak, salah satunya adalah mencegah kita terbawa dalam halusinasi dan delusi selama proses spiritual, terutama karena sindrom Kundalini. Tentang sindrom Kundalini dan beragam fenomena mistik lainnya, sudah saya bahas di online course yang berjudul Sindrom Kundalini dan Kesehatan Mental. Kalian perlu pelajari online course ini supaya bisa memahami fenomena mistik yang ada dan tidak terperosok ke dalam sindrom yang bisa membuat manusia justru delusi, halusinasi, bahkan menjadi narsistik spiritual. Yang mau dapat akses online course-nya, kalian bisa klik link yang ada di bio, pilih tombol online course, dan pilih judul online course yang ini, atau baca deskripsi untuk informasi selengkapnya.